Sudah punya iman. Habib Rizik belum? Apa digabung di sini? Siapa tahu. Mama Gufron juga dapat kabarnya juga baru saja karena istri saya diajak makan bareng Ustaz Zaki. Loh, kok bisa Ustaz Zaki kesini nggak ngabari saya? Nggak tahu Raja Jawa dia. Bikin celaka. Iya. Kalam hari ini alhamdulillah Kalam kedatangan tamu besar, orang Masya Allah, ini guru saya, senior saya di Jakarta. Walaupun sebetulnya dia nyuri-nyuri, akhirnya saya telepon istrinya supaya, karena biasanya sehebat apapun suami, kalau sudah yang nyuruh istrinya lebih nih, makanya istrinya saya telepon, langsung komunikasi ke, karena kalau saya sendiri yang nyuruh saya nggak berani, kalau istrinya kan berani nyuruh. Untung bukan istrinya yang dicuri. Iya, istrinya ternyata nggak ikut di sini Jakarta, mengkomando, alhamdulillah mampir di Kalam. Ustaz Zaki Mirza, Kalam ini adalah lembaga konsultasi dan kajian Islam. Sudah sekian ratus dan antriannya sampai sudah ratusan. Ini antrian untuk kita bahas di sini. Jadi setiap 2 minggu sekali tempat rumah saya memang dibikin untuk semua kitab segala macam dengan asatid yang melayani, karena kalau saya sendiri tidak mumpuni dari segi kapasitas keilmuan dan yang lain-lainnya. Jadi kadang-kadang kita satu orang datang itu nunggu nangisnya 1-2 jam. Baik masalah keluarga, baik masalah warisan, bentuk warisan, baik masalah parenting segala macam. Dan ini Ustadz Thayyib dari Al-Azhar. Salam dulu. Zaki Muntamili. Ngomongnya pakai bahasa Jawa kalau di sini. Raja Jawa kan? Raja Jawa, siap. Ustadz Thayyib ini yang ngasuh juga tafsir setiap Sabtu pagi. Kita ada tafsir. Kemudian Ustadz Muji dari Libya juga. Masya Allah. Kemudian Ustadz Imaduddin itu dari Madinah. Oh, bukan yang Banten tuh? Oh iya. Ini korban, bukan pelaku. Korban ini. Ya, Habib dia tahu semuanya. Dia jadi urusannya. Ustadz Heri, dia dari Libya juga. Ustadz Parman itu juga dari Libya. Kemudian Ustadz Sikit dari Mekah. Masya Allah. Kemudian Ustadz Hakim juga dari Libya. Jadi selain kita ini, kebetulan kami punya pendidikan dari mulai bukannya playgroup, batita bawah 3 tahun itu sudah bisa sekolah, bahkan umur 13 bulan sudah bisa sekolah di rumah tempat saya, sampai playgroup TK, SD, SMP, SMA, sampai mau mati. Karena saya punya sekolah namanya senior school. Senior school itu sekolah untuk orang yang sudah pensiun. Tapi sekolah, bukan pesantren, bukan panti jompo, sekolah. Ada kurikulum dinia dan juga ini, dan sekarang permintaan sudah di 7 kota sekarang, alhamdulillah. Jakarta juga baru saja buka, dan demandnya terlalu tinggi. Di sini kelasnya udah berapa Bang? Sudah 4, 5, 4 udah 4 kelas. 4 kelas. Ya, 200-an sekian mahasiswanya. Mahasiswanya S4 karena sudah sangat sepuh sekali. Dan kita bukan S3 lagi. Iya. Ketuanya saja 81 tahun. Artinya ketua OSIS-nya, ketua kelasnya itu sudah ada. Dan bahkan dokter-dokternya. Ada dokter-dokter, profesor yang di Semarang malah beberapa profesor. Prodinya jurusan akhirat. Jurusannya akhirat, namanya Husnul Khotimah. Selain itu kita punya kelas syariah. Ustaz, sedikit silakan. Ya. KSI itu jadi komunitas yang kita miliki saat sini, ada majelis pengajian Al-Quran dan Sunnah, termasuk penasihatnya beliau, yaitu concern di tafakuh fiddin. Dulu asbabul wurudnya sama pengurus punya cita-cita bagaimana majelis pengajian Al-Quran itu punya perguruan tinggi yang mungkin kalau kayak Madinah berat ya, setidaknya kayak Libya lah.
Nah, saya khususnya waktu itu diminta untuk berkomunikasi dengan pihak Libya. Katanya ini bukan urusan RT RW Pak Ustadz, ini urusan negara. Ini nggak mungkin ini kalau buka cabang Libya ke Jogja kan itu. Walhasil akhirnya kita gandeng salah satu dosen senior sana, ya, untuk coba bantu buat semacam kayak Libya, kelas syariah Islam. Ya, ini program S1 Ustadz. Kurikulumnya kita ambilkan, kita coba mix antara Madinah, Mesir dan Libya. Memang 4 tahun mereka hanya fokus di syariah, kuliah di syariah. Berbeasiswa setiap bulan dapat rusum, dapat apa istilahnya, minhah, 500.000 kurang lebih. Kita usahakan free semua. harapannya memang KIC ini akan menjadi salah satu lembaga kader dai setidaknya seperti Libya yang ada di Indonesia. Ini alhamdulillah sudah 4 angkatan ya. Ya. 4 angkatan. 6. Masuk ke 6 ya. Lulus 3 ya? Yang lulus angkatan ketiga. 1, 2, 3. Ya, bahkan kita membiasiswai, kita kasih beasiswa untuk sekolah di yang udah berangkat berapa nih? Di mana? Ya, dua kita beasiswai untuk sekolah ke, ya pokoknya biar dapat RC lah, lulusan Cairo. Cairo. Gitu, ya, lulusan Cairo. Ya. Sebenarnya alumninya sama ya. Ya. Kapasitas alumninya hampir sama lah ya, setara kualitasnya. Hanya bedanya kita belum punya pengajar dari orang Arab asli itu aja. Ya, yang megang masih LC dari berbagai alumni. Ya, ini yang memang baru bisa kita usahakan. Insya Allah nanti ya kita kalau bisa mendatangkan mufat, ya kita akan datangkan. Insya Allah. Ya. Kebetulan secara fasilitas kita dapat wakaf tanah 4.500. Akan kita bikin kayak ya kampus syariah. Sudah berdiri masjid. Ya sudah nelan 6 miliaran. Kita perlu dana sekitar 40 M. Itu masjidnya sudah operate mulai bulan ini, sudah bisa 4 lantai. Kita bikin masjid wakaf itu. Selain kita punya sekolah chef gratis, itu sudah 6 angkatan. Selama 6 bulan kita didik sehafal 1 juz, asal dia orang miskin, seluruh Indonesia boleh daftar. Dia punya keterangan miskin, daftar 100 masakan seluruh menu Western, Timur Tengah sampai Nusantara. Mereka miskin, usia produktif, boleh ikut gratis semuanya. Oke, by the way, karena Ustadz waktunya nggak panjang, kita minta nasihat, minta sekedar apa kaitannya dengan kami yayasan namanya Bias Bina Anak Soleh. Itu sekolah kami di 24 kota sebetulnya. Tapi kalau Jogja ini dari playgroup TK sebenarnya, yang lain sudah sampai SD, sampai SMP. Tapi kalau TK, playgroup TK sudah 20, termasuk di Pati sudah sampai SMA. Silakan Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukarram Gurunda tercinta Ustadz Wijayanto, mudah-mudahan Allah selalu sehat walafiatkan beliau. Amin ya Allah. Allah panjangkan umur beliau dalam manfaat. Allah berkahkan hidup beliau dunia akhirat. Amin. Bermanfaat untuk umat. Amin. Para guruku semua, Masya Allah, Syekhunal Kiram, Ustadz-ustadz, para mu'alim, justru aneh yang perlu dinasihatin ini guys. Astagfirullah. Kan di mana-mana aliran itu dari pusat ke daerah, dari Jakarta harus. Tergantung domisili berarti. Ya, intinya mudah-mudahan kehadiran Anda bisa membawa manfaat. Dan tentunya ini bisa menjadi inspirasi buat anak pribadi supaya lebih meluaskan kiprah dalam dakwah. Karena memang sudah 3 tahun ini lebih banyak bersafari dakwah nih. Karena memang untuk menyentuh masyarakat di pedalaman, terutama di Papua kan. Oh, Masya Allah. Saya sudah 3 tahun fokus masuk ke beberapa daerah, dari mulai Nabire, kemudian ke Manokwari, Bintuni, dan beberapa daerah pelosok sampai ke Sarmi. Itu sekitar 10 jam dari Jayapura. Karena memang kenapa saya pilih jalur ini,
banyak dari para guru, sahabat-sahabat terutama di dai Taiman ya. Saya biasa membahasakan dengan dai Taiman, artinya dai yang ada di dunia entertain gitu, Kiai. Ya. Saya nggak masuk kayaknya. Ya, alhamdulillah ini justru biangnya ini. Kiblatnya beliau. Karena nggak semuanya mungkin ada waktu dan kesempatan, terutama tenaga ya. Dan yang paling penting biasanya passion nih guru. Kalau passionnya bukan traveling, biasanya agak berat hati juga, berat hati, berat badan juga semua kan. Alhamdulillah udah 3 tahun ini, termasuk Ustadz Ahmad Al-Habsyi juga sempat ana mau bawa, karena kerinduan masyarakat di pedalaman itu yang selama ini mungkin cuma bisa lihat beliau di TV, lihat Mama Dede, lihat yang lain hanya di TV, di layar kaca, apalagi sekarang di sosmed kan. Tentunya intensitas mereka ngaji lewat digital tuh lebih banyak lah sekarang. Nah, cuman bagaimana saya menghibahkan dan mewakafkan diri saya untuk bisa sampai ke tempat mereka, ke kampung-kampung mereka, kampung-kampung mu'alaf tuh gitu. Dan di sana kita nggak cuman membahagiakan, bayangin saking bahagianya mereka kalau ada ustadz dari Jakarta, apalagi yang mereka tahu dari TV atau digital, itu subhanallah Pak, itu sambutannya sampai motong sapi gitu Pak, 2 ekor, sampai betul-betul kita disambut. Dan buat saya itu satu hal yang mungkin sudah passionnya, dan Allah qadarullah ada di situ gitu. Dan yang berikutnya lagi juga alhamdulillah kami kesana juga sambil bawa Al-Quran. Jadi kita bersafari dakwah di beberapa daerah itu, mengajak orang-orang yang mampu untuk menyisihkan rezeki. Itu kita belikan Al-Quran, Al-Qurannya kita kirim ke sana dan saya langsung yang mendistribusikan. Dan itu kebahagiaan yang betul-betul dahsyat. Dan kehadiran saya kesini jadi inspirasi juga nih, tempat antum nih guru. Mudah-mudahan impian saya punya halaqah seperti ini bisa mengumpulkan para guru, para ustadz untuk sharing, berbagi ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mohon bimbingannya Kiai, mohon arahannya. Mudah-mudahan nggak salah kalau datang ke tempat beliau. Apalagi mau di traktir sate Pak Pong katanya kita di sini. Ya dari sini kayaknya wajib ikut juga Kiai. Itu aja Kiai, para guruku semua. Mudah-mudahan sehat walafiat. Doanya tentunya dakwah kita di jalur yang tidak sama, dalam passion yang berbeda, tapi intinya adalah balighu anni walau ayah. Mudah-mudahan kebaikan bisa tersampaikan gitu. Amin. Amin. Terima kasih jazakallah, dan Allah jaga kesehatan. Amin. Berikan keberkahan, kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat untuk guru kita sama Ustadz Zaki Mirza. Saya bersahabat baik sejak berapa puluh tahun yang lalu, pokoknya puluhan tahun di visa istrinya. Saya lebih bersahabat, bahkan kadang-kadang saya di MC oleh istri beliau. Jadi kalau ada acara kadang-kadang yang mandu, hostnya adalah istri beliau, baik di on air maupun off air. Dan alhamdulillah di sini sudah Mas Bambang Wijoyanto, di sini Novel Baswedan sudah di kursi yang sama. Alhamdulillah. Bahkan Ustadz UBN, Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz Fatih Karim, Hasan Haikal, pokoknya ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, alhamdulillah sini. Ya, yang belum kayaknya Ustadz Adi Hidayat yang belum. UAS juga belum masuk sini. UAS belum masuk sini. Kalau di yayasan sudah. Imaduddin kayaknya Ustadz Imaduddin yang ini belum, tapi ya sudah punya iman. Habib Rizik belum. Apa digabungin di sini? Siapa tahu. Mama Gufran juga belum. Terima kasih, jazakallah, mudah-mudahan Allah ya sallallahu, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Dan kami terus terang, karena ini di sate yang beda, karena kita punya sate ini namanya SKW, sate Kelatak Wirasaban, yang tidak kalah viralnya dengan sate-sate yang lain. Karena itu dari kita untuk kita, jadi hasilnya semuanya untuk yayasan. Dan itu adalah alumni dari sekolah chef halal dari anak-anak didik kita sendiri, yang kita latih untuk jadi di situ. Jadi tadi kelewatan itu. SKW itu. Dan sebenarnya mau saya ajak ke safari, tapi waktunya nggak mungkin. Di sebelah sana ada asrama
putra, kami sudah jadi satu untuk pesantren putranya. Pesantren putranya di belakang ini di rumah saya sini, ada di sini karena nggak bisa satu tempat, jadi ada 4 lantai juga di sini untuk 178 anak. Itu alhamdulillah setiap maghrib dan isya untuk putri kumpul di ini mohon maaf Pak Jokowi telepon. Iya siap. Paham. Suruh jadi menteri tinggal 2 bulan ngapain ya Pak? Closing. Lagi close. Ya. Iya, ini. Mohon maaf. Istri juga kayaknya. Sama. Istri ditekan panitia. Panitianya sudah siap karena disterilkan makanan untuk Ustaz Zaki. Baik, pokoknya jazakallah. Untuk Siap, kunjungannya. Guru. Jangan kapok. Jangan ini pokoknya pintu kita ada atau tidak ada saya pintu itu terbuka karena tidak kadang-kadang saya juga harus ke sama Ustaz Zaki harus ngamen ke ya pelosok-pelosok semuanya. Dan dari pulang dari Jepang juga saya pulang dari sana. Jadi alhamdulillah sekali lagi saya tidak bisa apa ya pokoknya doa saja. Iya siap. Kami juga Masya Allah, dapat ini kabarnya juga baru saja karena istri saya diajak makan bareng Ustaz Zaki loh. Kok bisa-bisanya Ustaz Zaki kesini nggak ngabari saya? Nggak tahu Raja Jawa dia. bikin celaka. Iya. Baik, terima kasih teman-teman kami. Kita ucapkan jazakallah sekali lagi. Siap. Selamat di perjalanan fi aman ya. Amin. Siap.